Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Abdillah, NIM 1914202128 dari jurusan Perbankan Syariah kelas D semester 3. Untuk menjawab soal ujian akhir semester pada mata kuliah Bank Lembaga dan Keuangan Syariah. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Ulama di Indonesia telah mengeluarkan fatwa mengenai kebolehan menggadaikan emas ini dengan ketentuan fatwa DSN MUI nomor 25 DSN MUI nomor 3 2002 tentang erahan dan gadai dan fatwa DSN MUI nomor 26 DSN MUI 3 2002 tentang RHN emas. Fatwa ini menjelaskan bahwa gadai emas dibolehkan selama tidak mengandung riba. Perbedaan utamanya adalah penggadaian syariah bebas dari bunga dan yang ada adalah biaya penitipan barang. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun barang gadai tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman dan besarnya biaya dilakukan berdasarkan akad hijrah atau sewa tempat. Saat ini, gadai emas dapat dilakukan di perusahaan pegadaian dan atau bank syariah dan lembaga keuangan syariah. Prinsip yang diterapkan oleh lembaga ini adalah sama, yaitu mengacu kepada fatwa DSN di atas. Hal ini membedakan adalah dalam hal teknis dan layanan. Proses gadai emas syariah ini secara garis besar dilakukan dengan 4 tahapan, yaitu 1. Nasabah membawa emas yang akan digadaikan atau kartu identitas diri ke kantor pegadaian atau bank syariah. 2. Penaksiran atau nilai emas yang dimiliki nasabah dan nilainya ditentukan sepihak oleh pihak pegadaian atau bank syariah. Yang ketiga, pegadaian menentukan nilai pinjaman yang akan diberikan berdasarkan financing to flat atau FTV atau perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diterima nasabah dengan nilai emas yang digunakan nasabah kepada bank atau pegadaian. Biasanya nilai taksiran antara 85% hingga 90% dari nilai emas. Baik, jawaban nomor 2. Urusan zakat ini diatur Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang pengelolaan zakat ini tidak mengatur kategori mustahik atau orang yang berhak menerima zakat dan muzaki atau pembayar zakat, termasuk syarat nisab atau batas minimal harta terkena wajib zakat dan kadar yang harus dikeluarkan. Undang-undang pengelolaan zakat ini lebih banyak mengatur kelembagaan amil zakat atau bajnaj dan laj. Melihat problema yang terjadi di tengah masyarakat, Asosiasi Masyarakat Zakat dengan cepat memberikan respon untuk segera melakukan penanganan pencegahan terhadap kasus penyebaran coronavirus. Bahkan melalui BNPB, pemerintah ini telah menetapkan bahwa virus corona ini adalah bencana nasional, tidak hanya bencana nasional. WHO pun mengumumkan bahwa COVID ini statusnya masuk ke dalam pandemi, sebuah wabah penyakit global menurut WHO, di mana pandemi ini hanya ketika penyakit tersebut telah menyebar di seluruh dunia melampaui batas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 3. Prospek lembaga keuangan syariah di masa pandemi. Di antaranya adalah terkait pandemi COVID yang telah menyebabkan kondisi ekonomi di Indonesia tidak stabil, namun patut diapresiasi upaya pemerintah yang cukup sigap dengan mengeluarkan beberapa kebijakan. Di antaranya memberikan stimulus dunia usaha untuk dan meminimalisir resiko yang diakibatkan pandemi COVID yang masih berlangsung hingga saat ini. Dari data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terbaru, total aset industri keuangan syariah terus meningkat. Perbankan syariah mengalami kenaikan 14 triliun dari bulan sebelumnya, 517,2 triliun menjadi 531,7 triliun. IKNKB syariah menurun menjadi 107,2 triliun dari 109,4 triliun. Sedangkan
Capital market mengalami kenaikan dari 2.899,5 triliun menjadi 2.905,7 triliun. Mencermati perkembangan saat ini, dibutuhkan peran segenap sektor keuangan untuk menjaga ekonomi nasional tetap stabil. Salah satu pilar ekonomi nasional yaitu Lembaga Keuangan Syariah atau LKS. Kehadiran LKS berperan memberikan layanan kepada masyarakat agar aktivitas ekonomi masyarakat terus berjalan. Selain itu, LKS diharapkan mampu menghadirkan produk yang memberikan sosial impact yang lebih di masa pandemi ini dan turut membantu pemerintah dalam pemulihan ekonomi. Sektor keuangan syariah sosial juga mengalami pertumbuhan positif di tahun ini didorong oleh naiknya penyaluran zakat.